Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa, penonton channel YouTube Ehsan Kreatif yang budiman, apa kabar? Saya doakan semoga Anda sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Video saya kali ini mengulas tentang wanita-wanita pembuka pintu rezeki menjadi jalan penerang dalam kemakmuran rumah tangga. Ciri-ciri wanita pembuka pintu rezeki diceritakan banyak jalur dari berbagai hadis sahih dan pandangan para ulama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintahkan, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya, sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Dari kesimpulan hadis ini bahwa keburukan dan kebaikan dari perilaku seorang istri dapat mempengaruhi kepribadian pada seorang suami dalam mencari rezeki. Wanita yang baik dan dialah yang selalu menjaga harga diri suami, baik di depan umum dan dimanapun suami berada. Dari pakar filosofi dunia juga sering disimpulkan dengan lambang wanita dalam mewujudkan perkembangan peradaban dunia hingga akhir zaman. Jika kita ambil dari cerita perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah pada saat Isra Mi'raj menuju Sidratul Muntaha, beliau menjumpai seorang wanita tua di tengah perjalanan. Lalu beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapakah seorang wanita tua itu?" Pada waktu itu malaikat Jibril menjawab, "Itulah dunia, wahai Muhammad." Dari kesimpulan cerita ini, dunia disimbolkan dengan wanita. Adapun cerita lain dari sudut pandang cendekiawan pakar kemakmuran. Wanita dapat menentukan kehancuran dan meningkatkan kemakmuran pada sebuah daerah. Fakta ini bisa kita lihat sendiri di mana tempat yang mayoritas perempuan dapat bimbingan spiritual dan siraman rohani. Pada daerah tersebut terlihat makmur dan penuh keharmonisan dalam setiap keluarga. Dan juga bisa kita jumpai perkumuhan di mana tempat kurangnya binaan moral kaum perempuan, di mana tempat itu cenderung terjadi kekerasan dan perilaku kerusakan moral. Terbukanya pintu rezeki dalam rumah tangga tergantung pada seorang istri. Jika istri yang soleha dan taat kepada suami selalu mensyukuri atas pemberian suami, maka insya Allah akan menuju meligai kemakmuran rumah tangga. Dan jika wanita yang tidak bisa mensyukuri apa yang didapatkan oleh seorang suami, walaupun seorang suami tersebut bekerja keras yang malam banting tulang, namun alhasil tetap saja masih dalam kekurangan. Ditambah lagi wanita yang menahan-nahan atas permintaan kebutuhan batin seorang suami yang sudah bersusah payah mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga. Dan jika sudah seperti itu, maka kehancuran rumah tangga tidak akan dapat terelakkan. Karena itu pula sangat berpotensi terjadi perilaku-perilaku keji seperti perselingkuhan dan kejahatan seksual, seperti yang sering terjadi akhir-akhir ini di Indonesia. Lain halnya istri-istri yang didera penyakit menahun, sesuatu yang tidak pernah diinginkan oleh seorang suami manapun. Karena buruknya kesehatan pada seorang istri dapat terhambatnya kedatangan rezeki, dikarenakan seorang laki-laki akan menjadi lemah dan cenderung putus asa. Karena itu dari sebagian ulama berpendapat jika ingin meminta kemudahan rezeki, mintalah kepada Allah kesehatan kepada seorang istri. Dengan Allah memberikan kesehatan kepada seorang istri, semua urusan rumah tangga menjadi mudah. Istri selain mengurus anak-anak juga dapat mengurus kebutuhan suami dalam mencari nafkah, misalnya memasak dan kebutuhan lainnya. Soleha memberi semangat kepada suaminya dalam mencari nafkah. Suami yang dianggap dan dicintai akan berjuang sepenuh hati dalam mencari kebahagiaan untuk anak dan istrinya. Wallahu a'lam.
Semoga video ini menjadi ladang amal dalam mencari kebajikan di hadapan Allah. Saya Ali Asrarul S mengundurkan diri dari hadapan Anda. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.